Baik, pada pertemuan yang kedua, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh obat-obat anestesi terhadap pemantauan hemodinamik khususnya pada saluran pernapasan. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa obat-obat anestesi itu terdiri dari banyak sekali cara atau jenis obat-obat anestesi. Ada obat anestesi yang diberikan melalui inhalasi atau uap, kemudian ada obat anestesi yang diberikan melalui injeksi intravena, dan ada juga obat-obat anestesi yang dimana diberikan melalui anestesi lokal anestesi. Yang pertama, kita akan membahas tentang obat anestesi atau volatile anestesi. Ada yang sudah tahu tentang volatile anestesi itu apa? Oke, kita akan membahas tentang volatile anestesi. Volatile anestesi itu merupakan suatu senyawa kimia yang memberikan sifat anestesi secara umum yang dapat diberikan melalui inhalasi atau udara. Jadi, volatile anestesi itu adalah anestesi yang diberikan melalui oksigen atau udara yang dihirup. Pemberian volatile anestesi bisa melalui masker oksigen atau face masker, kemudian juga bisa melalui endotracheal tube yang terhubung dengan oksigen. Jadi pada pasien yang akan dilakukan pembedahan, biasanya pasien ini diberikan obat anestesi melalui inhalasi atau uap, di mana nanti pasien ini akan dipasang masker, kemudian di masker ini akan dihubungkan dengan oksigen, di mana oksigen ini sudah terisi obat anestesi. Volatile anestesi memiliki banyak efek pada sistem pernapasan, di mana efek ini untuk mengurangi tonus bronkomotor. Jadi dia akan merelaksasikan otot-otot pernapasan, saluran-saluran pernapasan, dari mulai hidung, faring, laring, trachea, bronkus, semuanya akan rileks kerja otot tersebut. Jenis-jenis obat volatile anestesi yang biasa digunakan adalah desfluran. Obat ini mampu menghasilkan bronkodilatasi yang dapat digunakan untuk membantu pasien dengan penyakit paru obstruksi atau pada pasien yang mengalami bronkokonstriksi. Jadi obat ini atau obat desfluran ini dia mampu bronkodilatasi atau melebarkan pada saluran-saluran nafas, ya, khususnya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan obstruksi atau pasien-pasien asma, PPOK, itu akan beresiko nanti terjadi vasokonstriksi pada saat pembiusan. Jadi biasanya pasien-pasien ini diberikan obat-obat anestesi jenisnya adalah desfluran, di mana nanti akan membantu melebarkan saluran pernapasan pada saat di anestesi, sehingga sirkulasi oksigen bisa terus berjalan. Volatile anestesi menyebabkan terjadinya bronkodilatasi pada saluran pernapasan dengan cara mengurangi kalsium intraseluler yang sebagian dimediasi oleh peningkatan CAMP intraseluler dan dengan menurunkan sensitivitas kalsium dan dimediasi oleh protein kinase C. Volatile anestesi diberikan untuk menimbulkan terjadinya amnesia dan respon tumpul terhadap stimulasi bedah dan dapat digunakan pada pasien yang memiliki penyakit jalan nafas obstruksi atau mengalami bronkokonstriksi di ruang operasi. Efek samping atau apa yang perlu diperhatikan jika pasien ini diberikan obat-obat anestesi inhalasi, di mana pasien ini akan mengalami hipertermi
atau peningkatan suhu tubuh, dan pasien ini juga akan mengalami hipotensi atau penurunan tekanan darah. Maka perlu diperhatikan pemantauan suhu tubuh dan pemantauan tekanan darah. Yang kedua adalah jenis anestesi yang diberikan melalui intravena. Anestesi intravena dapat menurunkan tonus bronkomotor dan jika digunakan untuk induksi atau penggunaan anestesi intravena ini di ruang operasi. Jenis-jenis obat yang biasa digunakan untuk anestesi intravena adalah ketamin, provolon, dan midazolam, dan masih banyak jenis obat-obat yang lain. Jenis obat ini akan memiliki efek relaksasi pada otot-otot polos di saluran pernapasan. Etomidate dan thiobarbital tidak mempengaruhi tonus bronkomotor pada tingkat yang sama. Jadi, pemilihan anestesi intravena untuk induksi dan perawatan anestesi cukup penting untuk pasien-pasien dengan gangguan saluran pernapasan reaktif. Ya, jadi pemberian obat anestesi untuk intravena ada banyak sekali jenis obat yang memiliki beberapa fungsi yang berbeda pada masing-masing jenis obat. Maka perlu diperhatikan khususnya pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit obstruksi paru atau penyakit-penyakit di gangguan pernapasan seperti asma, PPOK, bronkitis, itu harus perawat harus jeli untuk memilih obat anestesi untuk kasus-kasus tersebut. Obat ketamin diperkirakan memiliki efek relaksasi langsung pada otot polos di saluran pernapasan. Obat provolon diberikan dapat mengurangi tonus vagal dan memiliki efek langsung pada reseptor muskarinik dengan mengganggu pemberian sinyal seluler dan menghambat mobilisasi kalsium. Preservatif metabisulfit pada provolon akan mencegah penghambatan dari vagal mediated bronchosconstricti. Jadi ada beberapa jenis obat, ada ketamin, ada provolon, ini tergantung dari kasusnya tadi. Dan efek-efek samping obat itu juga akan mempengaruhi keberhasilan dari atau efek samping dari kasus yang sudah disampaikan tadi. Penggunaan ketamin dikaitkan dengan peningkatan air liur, sedangkan pemberian koadminasi dosis kecil antikolergik dapat mengurangi produksi sekresi. Jadi pada pasien yang diberikan obat IV jenis ketamin, dia biasanya air liurnya akan banyak. Jadi kita harus observasi air liur pada pasien pada saat di anestesi atau post anestesi. Pada pemberian obat provolon dikaitkan dengan hipotensi yang biasanya mudah dikoreksi dengan vasopresor. Pada pemberian obat provolon dengan IV, efek sampingnya adalah terjadinya hipotensi. Jadi kita harus observasi pasien ini untuk hemodinamik di tekanan darahnya. Jadi kita lihat tekanan darahnya di monitor. Kemudian pemilihan obat seperti provolon atau ketamin dapat bermanfaat pada pasien dengan bronkospasme atau penyakit-penyakit pada saluran obstruksi paru. Kemudian ada jenis obat anestesi lokal. Tadi yang pertama adalah obat anestesi inhalasi, kemudian ada obat anestesi intravena dan jenis-jenis obat. Kemudian yang terakhir ini adalah lokal anestesi atau anestesi pada daerah-daerah khusus, itu namanya lokal. Anestesi lokal ini digunakan untuk menekan efek batuk dan menumpulkan respon hemodinamik terhadap intubasi trachea. Ya, biasanya pasien-pasien yang akan dilakukan intubasi pada trachea diberikan anestesi lokal terlebih dahulu supaya pada saat intubasi atau setelah diintubasi pasien ini tidak akan menimbulkan refleks
batuk, sehingga akan mempermudah kita memasang endotracheal tube. Dalam praktek klinis, penggunaan anestesi lokal sebagai bronkodilator dibatasi oleh karena toksisitas dan ketersediaan bronkodilator yang lebih potensial seperti antagonis B androgenik jangka pendek. Jadi tidak semua pasien ini harus dilakukan pemberian anestesi lokal pada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi. Tidak semuanya. Kemudian pengaruh obat adjuktif agen pada saluran pernapasan. Jadi maksudnya ini adalah pengaruh pemberian obat-obat pendukung sebelum pasien ini dilakukan anestesi di ruang operasi. Biasanya ada obat-obat yang harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum di anestesi. Yang pertama adalah obat antihistamin. Obat antihistamin ini dia akan melepaskan histamin dari sel mast dan basofil yang akan bertanggung jawab atas peradangan saluran nafas dan bronkokonstriksi pada pasien-pasien asma. Pasien-pasien yang menderita asma akibat alergi atau pasien yang mengalami reaksi alergi di ruang operasi akan mendapat manfaat dari pemberian antihistamin untuk mengurangi peran histamin dalam bronkokonstriksi. Jadi pasien-pasien asma yang punya riwayat asma sebelum dilakukan anestesi dan bedah biasanya terlebih dahulu di awal itu diberikan obat-obat antihistamin via intrana. Kemudian juga ada obat helium yang dicampur dengan oksigen. Obat ini juga akan dapat berguna sebagai terapi temporal jangka pendek untuk mengurangi usaha pernapasan pada pasien dengan obstruksi jalan nafas bagian atas. Jadi bisa helium atau bisa juga antihistamin. Magnesium sulfat diperkirakan menghasilkan efek bronkodilatasi tambahan bila diberikan bersamaan dengan terapi standar untuk ekserbasi asma. Ya, jadi ini merupakan beberapa obat-obat dan efek masing-masing obat anestesi, khususnya pada saluran pernapasan dari mulai obat anestesi inhalasi, intravena, dan lokal anestesi. Nanti mahasiswa bisa mereview lagi dan melihat di materi yang nanti saya akan upload di Skalsa. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.